Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Permana dengan NPM akhir 379. Di sini saya mau menjelaskan tentang perencanaan strategik PT Falmaco Non-Moven Industri. Yang pertama ada analisis internal. Analisis internal itu yang pertama ada keuangan. Keuangan itu rugi bersih sebesar 42,4 miliar. ROA-nya minus 50,15% dan ROE-nya minus 97,61%. ROI-nya minus 29,884,51%. Yang kedua ada organisasi. Organisasinya relokasi pabrik, posisi pemasaran, dan penjualan kosong. Yang ketiga ada reputasi dan sertifikasi. Sertifikasi halal, GMP, ISO tetap terjaga. Yang keempat ada SDM dengan industri besar dengan 44 karyawan relatif kecil dan kekurangan tenaga ahli strategis. Ada di sini selanjutnya ada analisis eksternal. Yang pertama ada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 5,03%. Inflasinya menurun 1,57% dan pendapatan turun 23% karena daya beli yang belum pulih. Yang kedua ada persaingan ketat dari lokal maupun dari impor. Yang ketiga ada teknologi yang pemeliharaan mesin untuk efisiensi produksi dan kualitas terjaga. Yang keempat ada meningkatnya kesadaran kebersihan dan kesehatan. Ada analisis SWOT, strength, weakness, sertifikasi lengkap. Strength-nya sertifikasi lengkap, produksi berkualitas, dan relokasi pabrik efisien. Weakness-nya rugi besar, posisi manajemen pemasaran dan penjualan kosong, dan teknologi belum efisien. Selanjutnya ada ya opportunities. Opportunities-nya tren kebersihan, ekspor, perluasan pasar. Sedangkan yang trades-nya persaingan tinggi, biaya naik, daya beli lemah. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya menjadi pemimpin nasional dalam PT Falmaco Non-Moven Industri dalam produksi tisu basah yang inovatif, berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sedangkan misinya menghasilkan produk yang berkualitas, efisiensi, ramah lingkungan, kembangkan SDM unggul, perluas pasar domestik dan ekspor, jaga mutu dan sertifikasi. Yang terakhir ada meningkatkan efisiensi teknologi. Selanjutnya ada analisis visi misi eksternal dan internal. Yang pertama, politik dan legal. Falmaco telah memenuhi regulasi dan selaras dengan visi misi yang menjanjikan mutu dan berkelanjutan. Yang kedua ada ekonomi, tidak selaras dengan visi misi karena daya beli lemah, berdampak penurunan pendapatan. Yang ketiga ada kesadaran masyarakat, meningkat terhadap kebersihan, selaras dengan visi misi, fokus pada ramah lingkungan. Selanjutnya yang terakhir ada yang keempat ada teknologi, selaras dengan visi misi, fokus pada efisiensi teknologi. Selanjutnya visi misi eksternal dan internal. Yang selanjutnya keuangan. Selanjutnya ada keuangan. Kerugian besar membuat visi misi pertumbuhan dan ekspansi belum selaras. Yang kedua ada operasional, relokasi pabrik untuk efisiensi sejalan dengan visi efisiensi dan berkelanjutan. Yang ketiga ada pemasaran, posisi manajer pemasaran masih kosong, tidak selaras dengan visi berkelanjutan. Yang keempat ada SDM, menyebutkan kembangkan SDM tapi perusahaan masih kekurangan tenaga ahli dan jumlah karyawan sedikit, jadi tidak selaras dengan misi. Selanjutnya ada hambatan pencapaian visi dan misi. Yang pertama kekurangan SDM ahli yang menghambat inovasi dan ekspansi. Yang kedua ada manajer strategis kosong, manajer pemasaran dan penjualan tidak optimal. Yang ketiga ada kerugian besar membatasi investasi dan pengembangan. Yang keempat ada persaingan ketat karena banyaknya produk lokal dan impor dengan harga kompetitif.
sulit mempertahankan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir ada daya beli yang lemah, perlu strategi harga dan edukasi pasar. Selanjutnya ada formulasi strategi. Yang pertama ada strategi internal. Strategi internal yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada efisiensi operasional dan pengelolaan biaya. Yang kedua ada pengembangan SDM dan manajemen penjualan. Yang ketiga ada peningkatan kapabilitas teknologi. Yang keempat ada perbaikan keuangan. Sedangkan strategi eksternal terbagi juga menjadi 4. Yang pertama inovasi produk dan diversifikasi pasar. Yang kedua strategi kompetitif. Yang ketiga kemitraan strategi. Yang keempat adaptasi terhadap kondisi ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada implementasi strategi. Yang pertama efisiensi operasional. Yang kedua ada pengembangan SDM. Yang ketiga peningkatan kapabilitas teknologi. Yang keempat perbaikan keuangan. Yang kelima inovasi produk dan diversifikasi. Yang keenam strategi kompetitif. Yang ketujuh kemitraan. Dan yang kedelapan adaptasi ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada KPI untuk mewujudkan visi dan misi. Yang pertama ada keuangan pendapatan tahunan naik minimal 15%, margin laba bersih positif minimal 5% dari penjualan. Yang kedua ada operasional, efisiensi produk 85% dan penurunan biaya produksi per unit 10%. Dan yang ketiga ada SDM yang 100% material terisi dan tingkat retensi karyawan 90%. Yang keempat ada pemasaran 2 produk yang baru diluncurkan per tahun, pangsa pasar nasional naik 10% dan penambahan 3 mitra distribusi baru. Yang kelima ada CSR dan berkelanjutan, itu minimal 2 program CSR aktif setiap tahunnya. Oke, mungkin segitu saja video yang disampaikan. Terima kasih.